今日朝までだ。はい。ずっと気になってた。どうして？残業じゃなかったのかよ。Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Dan kali ini kita akan merangkum sebuah film Jepang lagi yang bertemakan perselingkuhan, yang mana saya yakin pasti kalian suka dengan film-film seperti ini, apalagi pemeran utamanya adalah Mbak Meguri. Film ini berjudul My Wave Overtime Walk The Truth Is, rilis di tahun 2020 dan berdurasi 1 jam 57 menit. Lemes-lemes, ha? Film ini akan mengisahkan tentang seorang wanita bernama Meguri yang mengkhianati suaminya karena telah berselingkuh dengan bosnya. Hal itu ia lakukan karena sang bos mengancam akan memecatnya jika si cantik Meguri ini tidak menuruti keinginan dari bosnya tersebut. Meguri yang tak punya pilihan pun karena sang suami adalah seorang pengangguran, dengan terpaksa menuruti sang bos demi kelangsungan hidup mereka. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Selamat menyaksikan. Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang sibuk bekerja di kantornya, dan wanita tersebut bernama Meguri. Saat itu ia sedang mengambil sebuah dokumen untuk melanjutkan laporan kerjanya kepada atasannya. Ketika kembali ke meja kerjanya, tiba-tiba seorang pria pun datang menghampiri Meguri yang sedang di depan meja kerjanya. Dan kita panggil saja pria tersebut dengan nama Pak Jono. Dia ini merupakan bos dari Meguri. Di sini Pak Jono datang untuk mengecek pekerjaan Meguri dan memberikan sebuah dokumen baru kepadanya. Namun sebelum Pak Jono pergi, dia pun berbisik kepada Meguri dan mengatakan agar Meguri bekerja lembur pada hari ini. 今日朝までだ。はい。Dengan perasaan yang takut dan sedikit khawatir, Meguri pun terpaksa menerima perintah dari bosnya tersebut. Scene pun kemudian berganti dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menyiapkan makanan di rumahnya. Dan pria tersebut bernama Miyama. Ia merupakan suami dari Meguri. Diceritakan Miyama ini adalah seorang pria yang sangat baik hati dan juga sangat pengertian kepada istrinya. Saat sedang memasak, Miyama pun ditelepon oleh Meguri yang memberitahunya bahwa ia akan pulang malam hari ini, dikarenakan ia harus lembur di kantornya karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Meguri yang mengetahui kalau suaminya telah memasak makanan, langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa ia sangat bersyukur memiliki suami seperti Miyama. じゃあね。医者の OK さえもらえたらすぐにでも職場復帰できそう。大丈夫。ちゃんと紙も取ってるから。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat semua pegawai kantor sudah pulang dan yang terlihat hanyalah Meguri seorang. Karena dirasa kantor sudah sepi, Pak Jono pun kemudian menghampiri Meguri dan mengajaknya melakukan segidi papap. Di sini Meguri pun hanya bisa diam dan menerima ajakan bosnya itu. Dan tanpa ancang-ancang lagi, akhirnya adegan pun terjadi. 見てるのはお前だろ。夫のこと。 Setelah selesai, scene pun berlanjut dengan Meguri yang sudah sampai di rumahnya. Lalu saat ia akan mengganti pakaiannya dan beristirahat, tiba-tiba dia mengingat masa lalunya, yaitu ketika proses segidi papap bersama bosnya pertama kali terjadi. Di mana saat itu Meguri dan Pak Jono sedang bersama di sebuah ruangan. Pak Jono yang memang menyukai Meguri dari dulu, selalu menggodanya di saat dirinya berada di kantor. Dengan sedikit ragu, Pak Jono pun mengajak Meguri untuk segidi papap, dan Meguri pun mengiyakan apa yang dikatakan bosnya tersebut. Pak Jono yang melihat Meguri sudah pasrah, langsung tancap gas dan mendekati Meguri dan langsung mengencerotnya. Dan itulah awal mula proses pengencerotan terjadi di antara mereka berdua. Lalu kemudian Meguri pun tersadar dari ingatan masa lalunya karena dikagetkan oleh sang suami yang baru saja bangun dari tidurnya. Ketika Miyama ingin menyambut Meguri dengan sebuah pelukan, Meguri pun langsung menolaknya dengan beralasan bahwa saat ini ia sedang dalam keadaan bau badan karena belum mandi.
Yang mana sebenarnya hal itu hanyalah sebuah alasan Meguri karena tak mau suaminya curiga dengan bau parfum sang bos yang melekat di tubuhnya. Mendengar hal itu, sang suami pun langsung menyuruh Meguri untuk bergegas mandi, sementara ia akan menyiapkan makanan spesial untuk Meguri. Di scene ini Meguri pun terlihat hanya bisa terdiam dan memendam rasa bersalahnya dikarenakan ia melihat sang suami yang sangat baik hati kepadanya. Bahkan saat di kamar mandi juga terlihat Meguri yang sedang merenung tentang hal yang telah dilakukannya karena telah mengkhianati kepercayaan sang suami. Tak lama kemudian sang suami pun datang memanggil Meguri untuk mengajaknya makan bersama karena makanan yang ia masak sudah siap. ご飯できたから着替えたら食べよう。 Saat mereka berdua sedang makan, sang suami pun memberikan sebuah kejutan kepada Meguri dengan memberikan sebuah kado sebagai ucapan anniversary pernikahan mereka. これ私すっかりじゃあ冷めないうちに食べよう。ありがとうあなた。 Melihat hal itu, Meguri pun menjadi terharu sekaligus bersedih karena apa yang dilakukan suaminya sangat berbanding jauh dengan apa yang dilakukan Meguri kepada suaminya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Meguri pun kembali melakukan aktivitasnya sebagai pegawai dan mulai kembali bekerja. Di sana teman-teman Meguri tidak melihat dirinya di meja kerjanya. Hal itu pun membuat semua rekan kerja di kantornya beranggapan bahwa Meguri tidak masuk kerja hari itu. Padahal sebenarnya Meguri sudah lebih awal datang ke sana karena diminta oleh sang bos untuk datang lebih pagi dan masuk ke ruangannya. Di dalam ruangan si bos, Meguri pun sebenarnya sudah tahu maksud dan tujuan bosnya tersebut. Namun karena ini perintah, dia pun tak kuasa untuk menolaknya. Seperti biasa, sang bos pun tanpa basa-basi lagi dan langsung ke intinya atau to the point, yaitu untuk meminta jatah. お前があの旦那じゃどうして俺たちが1年以上も関係が続いたのか。 Meguri yang sudah lelah dengan perlakuan sang bos dan tidak mau terus-menerus mengkhianati sang suami yang telah baik kepadanya, dengan berani dia pun menolak ajakan pengencerotan dari bosnya tersebut, sekaligus mengatakan agar menghentikan hubungan pengencerotan bersama dirinya. Sang bos yang menolak permintaan Meguri dengan tegas mengatakan kepada Meguri bahwa dia akan memecatnya jika Meguri tidak mau menuruti nafsu membaranya itu. Mendengar hal itu, Meguri pun dibuat bingung karena tak mau kehilangan pekerjaannya dan takut tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bersama sang suami. Dengan terpaksa, dia pun menuruti permintaan bosnya tersebut. Scene pun kemudian berganti pada Miyama yang saat itu baru bangun dan melihat sang istri sudah tidak ada di rumah. Merasa sang istri yang selalu lembur akhir-akhir ini, Miyama pun merasa kasihan dan berinisiatif untuk memberinya kejutan. よし、もう一つサプライズするか。 Dengan membuatkan makan siang kepada sang istri yang ada di kantor, berharap istrinya tersebut akan merasa sangat bahagia. Singkat cerita, Miyama pun tiba di kantor sang istri. Namun ketika Miyama membuka pintu dan jeng-jreng, dia pun dibuat kaget dan tak sanggup untuk berkata-kata ketika dia melihat sang istri sedang melakukan hubungan pengencerotan bersama bosnya. じゃなかったのかよ。違うの。だよ。何してんだよ。 Karena tak sanggup melihat perselingkuhan itu, Miyama pun tak pikir panjang dan langsung pergi meninggalkan kantor dengan perasaan yang sangat hancur dan kecewa. 終わりだな。違うの。違うの。本当に。 Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu. Terlihat Meguri yang saat itu sedang melamun meratapi nasibnya yang telah berpisah dengan sang suami yang sangat baik dan menyayangi dirinya. Namun di sisi lain, dia juga tak bisa lepas dari jeratan pengencerotan bersama bosnya. Hingga di akhir film pun Meguri tetap dipinta oleh bosnya untuk melakukan hal itu lagi. Meguri yang sudah pasrah dengan semuanya hanya bisa menuruti keinginan bosnya tersebut, dan mereka pun kembali melakukan in the hoi hoi hoi. Tamat, ending yang mengenceritkan. Oke lah, segitu dulu alur film kita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton konten ini sampai akhir. Salam film Jepang.